Nggih. Nah, kalau penelitian-penelitian PMD itu kan nggak masuk di Sinta, Pak. Nggak masuk di itu. Oh, tidak masuk ya, Prof? Nggak masuk. Kecuali kalau kecuali kalau pengabdian yang dari kementerian boleh, dia masuk di itu langsung. Oh, betul, betul, Tapi betul. kalau dari Pemda dari itu nggak masuk, Pak. Iya, Itu jadi harus ngupload sendiri kayaknya, Prof ya. iya, itunya kekurangannya di situ gitu. Oke. Makanya kalau di kita itu seringkali membahasakan ada pengelola basah, pengelola kering, kan begitu. Guyonan-guyonan kita sebenarnya, Prof, agar semakin memotivasi para pengelola jurnal untuk meningkatkan akreditasi. Ya, Sehingga tapi kalau Unuja kata itu jurnalnya banyak sekali, Pak ya. lumayan, Prof, Oh, meskipun banyak sekali, banyak, Pak itu. lumayan, meskipun banyak yang masih belum dikelola dengan baik. Ya, minimal kan ada inisiatif ya. Ada inisiasi, nanti lama-lama kan memang begitu, Pak. Saya dulu pernah inisiatif jurnal, itu dulu kan namanya Jurnal Papua. Papua. Terus saya pergi sekolah, nah diambil alih sama ini, sama pengelola yang sekarang. Gitu. Oke. Oke. Sekarang sudah yang jurnal kesampean pernah kelola itu sudah Sinta berapa, Prof? Sekarang baru Sinta 4. Sinta Oh, 4. Sinta 4 ya. Tapi ya lumayan untuk bantu teman-teman yang itu. oke. Artinya yang apa, yang mau naik pangkat tuh, lumayan. Yang miskin tulisan kemudian kan begitu, Ya, Prof. Saya kan bantu-bantu di gitu kan. artinya dari skripsi mahasiswa dari itu kan bisa masuk situ Oke, betul, betul. daripada Tiap tahun kita ngadakan prosiding, Prof, untuk jurnal mahasiswa, Prof. Barangkali hmm, juga di kampus jenengan mahasiswanya hanya prosiding yang kami hanya ISBN saja, Prof. Cuman sudah berbasis OJS. Karena itu menjadi juga luaran dari kegiatan KKN, Prof. hmm. Ya memang sebenarnya intinya kalau universitas itu punya tenaga IT yang bagus, terus koordinasi bagus itu cepat Oke, sekali Pak, betul. cepat sekali itunya, apa namanya boomingnya itu, di rankingnya itu cepat sekali nanti. Sisi lain juga kalau dalam itu kita kalah dengan universitas sebelah kayak Universitas Muhammadiyah yang secara pengelolaan itu sudah Oh ya, berwarna sebenarnya, Bro. ya kalau teman itu kan memang dia kan itu Pak ya, istilahnya apa ya, persekutuan gitu, Oke. Nah, persekutuan. himpunan, Prof. Ya, jadi kan satu kurang disupport dengan yang lain. Ah, Tuh. betul. Nah, kalau di kita yang ya mohon maaf kalau yang NU ini kan boleh sendiri-sendiri gitu. eh Boleh ada yang sendiri-sendiri, ada yang juga persekutuan begitu, Bro. Oh gitu. Mhm. Tapi kalau NU itu semua macam kan ada NU mana? NU Blitar, UNU Blitar, UNU Ah, Kalimantan itu persekutuan. iya, Atau persekutuan di bawah. sendiri? Persekutuan itu, Bro. Persekutuan. Oke. Pak Sahidah ini yang paham Hmm. tentang itu, Bro. Mana Pak Sahidah ini? Oh, geng. Beliau ini salah satu Ya, hampir lah. Beliau ini salah satu dosen filsafat di luar negeri kita, Prof, yang sebenarnya idenya sudah kemana-mana. Beliau ini Oh. tentang persekutuan, Oh, Bapak di persekutuan. ini ya. Oh. Kalau UNUJA termasuk itu, Pak? Persekutuan juga atau sendiri? Kita masuk di ini, Prof, himpunan apa? Gabungan Universitas NU per apa istilahnya itu. Dia ada semacam ini, Prof, asosiasinya juga, Prof. Eh, Oh gitu. Jadi nggih. sama dengan UNU Blitar, UNU mana ini? Kalimantan. Oh. Ya, karena kemarin waktu saya sempat data sering di UNU Blitar itu ada mata kuliah macam apa itu? Yang ciri khas NU itu ada itu. Aswaja, Prof ya. Ya, aswaja atau apa itu? Itu wajib ya. Nggih, mata kuliah wajib bagi kami juga di situ, Prof. Oh gitu. Aswaja. Distingsi dengan kampus lain kan di situ ada mata kuliah kepesantrenan. Mhm. Itu kalau di Papua belum ada, Pak. UNU Oh, itu belum belum ada, ada Prof. di Papua. Iya. Nah, kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang kami yang ya sebenarnya
apa ya? Ya kalau kita ini kan merasa dibesarkan di lingkungan NU gitu ya. Nah, cuma nggak tahu apakah UNU itu di bawah, ya mohon maaf ya, kalau di provinsi apakah di bawah PBNU provinsi atau sendiri-sendiri? Nah, itu yang saya kurang paham, Bro. Mungkin Pak Sahid Oh ini. gitu. Pak Sahid ini yang paham kayaknya. Di bawah Ma'arif, PBNU Pusat. Jadi seluruh Universitas Nurul maaf Nahdlatul Ulama itu di bawah Ma'arif Pusat, Prof. Pendidikan Oh, tinggi ada tersendiri, Prof. oh, bukan di provinsi Pak ya? Nah, ya kemudian setiap daerah itu ada ya Oh seperti gitu. LDK lah, Pak. Kita juga Hmm, ada model pengurusan seperti itu, manajemen seperti itu hmm. juga. Iya. Dan di era Pak Nasir, ya, ada Oh, Muhammad 12 Nasir ya. UNU di NJ Ya, yang diresmikan di seluruh Indonesia. iya. Tapi kalau UNUJA tidak, Prof, secara hierarkis. Meskipun dulu asalnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah NU sebenarnya. Tapi sekarang secara administratif tidak di bawah Universitas Ulama ya, secara administratif ya, Prof. Hmm. Di bawah Yayasan Pesantren. Oh, iya. Karena ya saya kadang-kadang punya ide gitu, cuma kan apa ya, kita ngomongnya kemana gitu kan. Ya Bapak tahu tuh, kalau PBNU di provinsi itu kadang-kadang pengurus apa namanya itu kadang lebih banyak ke apa istilahnya, orientasinya lebih banyak ke apa ya, ya ada yang sedikit politik-politik begitulah. Oh ya ya ya. Ya, Ya sebenarnya ya itu karena yang diliput oleh media dan di media sosial. Tetapi ya itu bisa dipahami. Gimana kok? Kok tidak diteruskan, Pak Saidah? nah kalau kita ini kan orang teknis saja kan, Iya. kadang kan apa ya kasarnya umatnya itu sama, tapi yang ngurus banyak, tapi yang sejahtera bukan yang diurus, malah yang ngurus ini yang Nah, gitu ya. Boleh, boleh, boleh nah istilahnya. itu yang kadang-kadang saya juga tuh Ini yang salah dikatakan satu. oleh Pak Sahida itu SDM, Prof. Kalau kita Ya, SD, penguatan SDM. Tapi yang dimaksud SDM adalah orang-orang sendiri kan begitu, bukan orang lain. Baik, Prof. Mohon izin. Mari kita oke. mulai presentasinya. Kayaknya sudah tergabung Pak Zainul Fajri, Pak Fathur Rosinur Fajri sudah tergabung ya. Kemudian ada Pak Ainul Yakin juga sudah tergabung presenter. Pak Saidah barangkali berkenan mau mempresentasikan proposalnya. Nanti kita panggil juga. Saya belajar pada yang rekan-rekan muda ini. Oh, baik. Baik. Oke. Di sini ada Bu Niken. Halo Bu Niken. Baik. Baik. Halo Pak Edi, saya masih menyimak nggih Pak. Oh, baik, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak narasumber yang kami hormati, Profesor Wahyudi dari Universitas Papua, para Bapak Ahmad Sahidah, asisten staf ahli rektorat, dan beberapa dosen Universitas Nurul Jadid yang telah bergabung di Zoom. Pada sesi siang ini, kita akan mencoba sesuai jadwal, kita akan mencoba merepresentasikan proposal penelitian yang telah dibuat oleh teman-teman untuk kemudian dilakukan analisis kesesuaian oleh Profesor Wahyudi. Untuk itu mari kita buka acara sesi siang ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga manfaat, barokah, dan bisa menjunjung terhadap jenjang karir kita sebagai dosen. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Bapak Ibu dosen yang kami hormati, Prof. Wahyudi yang kami hormati, kami panggil atas nama dosen Fatur Rosi Nur Fajri untuk pertama kali mempresentasikan tentang rancangan proposal penelitian. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Subaidi. Kemudian salam kenal Prof. Saya Fatur Rosi Nur Fajri dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Oke, saya izin share screen Pak Edi. Sudah Pak Fajri, sudah kami tunjuk ke host. Oke, oke, terima kasih. Apakah sudah bisa terlihat? Sampun Pak, sampun. Sampun. Real time hijab detection ya. Ya, jadi kebetulan sebenarnya ini adalah ide besaran yang ingin saya capai, Prof, untuk beberapa tahun ke depan. Dan sebelumnya saya sudah melakukan hal-hal untuk bisa mencapai sampai step real time hijab detection. Mungkin untuk pengantar hijab itu sendiri adalah kerudung yang sifatnya syar'i yang mengikuti dari aturan Islam itu sendiri, Prof. Kenapa saya mengambil riset penelitian tersebut sebagai base on problemnya adalah yang pertama sebenarnya adalah aturan, Prof. Jadi aturan wanita muslim sebaiknya menggunakan hijab syar'i yang mengikuti aturan. Kemudian yang kedua, di lingkungan biasanya kita seringkali melakukan pemeriksaan atau pengawasan ketika para santri menggunakan hijab syar'i atau tidak hijab syar'i. Jadi di mana kegiatan pemeriksaan atau pengawasan pasti memerlukan sebuah yang namanya automation atau otomasi dalam melakukan pemeriksaan atau penegakan aturan itu sendiri. Dan setiap hal yang diautomasi harusnya menggunakan sifat digitalization. Artinya hal-hal yang diotomatiskan tidak serta-merta bisa dilepas begitu saja. Perlu adanya digitalisasi untuk memperbaiki manajemen yang baik seperti pendataan dan pelaporannya. Karena jika automasi tanpa digitalisasi, maka yang dikhawatirkan adalah tidak munculnya record atau pendataan yang baik seperti itu, Prof. Jadi based on problem dalam penelitian besar ini adalah aturan, automation, dan digitalization. Seperti itu, Prof. Oke, kemudian banyak sekali yang membuat penelitian hijab ini menarik, Prof. Jadi beberapa peneliti di luaran, kalau di Indonesia masih sedikit jarang menurut saya. Jadi di luaran dari Malaysia melakukan penelitian yang membedakan antara hijab dan wajah. Artinya skin color pixel untuk mengklasifikasikan deteksi wajah dan hijab itu sendiri yang dilakukan oleh Sikandar kemudian dan rekan-rekan di tahun 2017. Kemudian berlanjut membedakan, mendeteksi dan menganalisa hijab berdasarkan dari visualisasi leher untuk syar'i dan rambut seperti itu. Kemudian melakukan klasifikasi penutup wajah atau niqab dengan menggunakan CNN. Sampai ada yang melakukan sebuah riset mengukur seberapa tertutupnya wajah. Jadi occluded face detection face in niqab dataset. Jadi mengumpulkan dataset dari wajah yang tertutup untuk diukur seberapa besar atau seberapa persen wajah itu tertutupi. Ada yang sampai 100%, 70%, atau 60%. Jadi hanya untuk mengukur wajahnya. Nah,
Untuk penelitian saya sendiri yang sifatnya real time hijab detection, maka saya mempersiapkan fishbone diagram riset saya, yaitu dilandasi dari 3 hal item yang problemnya. Jadi adalah aturan, otomasi, dan digitalisasi. Kemudian di fase pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan sebuah dataset dengan melakukan beberapa teknik, yaitu web scraping, kemudian menggunakan teachable mesin, kemudian menggunakan teknik DOOM. Selanjutnya saya melakukan proses model building detection dengan menggunakan algoritma YOLO, kemudian melakukan anotasi, kemudian membandingkan dengan metode yang ada saat ini, yaitu MaxLCNN. Kemudian selanjutnya saya mengevaluasi hasil model untuk melakukan detection-nya menggunakan confusion metric, akurasi, dan loss atau ketidakakuratan dari metode tersebut. Dan di tahap terakhir, saya melakukan implementasi model dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian dibantu dengan real-time editor yaitu Google Colab, kemudian menggunakan library Flash sehingga model yang dibuat atau dikembangkan dapat diimplementasikan. Yang mana nantinya ke depannya bisa terbentuk yaitu real-time hijab detection. Hal-hal yang ada di Fishbone ini sebenarnya telah saya lakukan. Jadi tahun 2022 saya sudah melakukan collect dataset yang terdokumentasi dalam sebuah jurnal dengan judul Metode Pengumpulan Data pada Detection Pakaian Hijab Syar'i berdasarkan citra menggunakan teachable mesin. Kemudian dilanjutkan di tahun yang sama dengan melakukan proses building model dengan jurnal deteksi wanita berhijab dan tidak berhijab menggunakan metode MaxLCNN. Kemudian untuk implementasinya yang dilakukan di tahun 2023 masih belum terbit jurnalnya. Kebetulan untuk yang collection dataset jurnalnya Sinta 5. Kalau yang detection wanita berhijab jurnalnya Sinta 2. Kemudian implementasi deteksi wanita hijab bersai dan tidak berhijab bersai menggunakan web flash di Universitas Nurul Jadid masih dalam proses submission. Kemudian di tahun yang selanjutnya harapannya saya dapat melakukan proses real-time detection untuk hijab itu sendiri. Dan beberapa hasil yang dari penelitian ini untuk dataset yang kita gunakan seperti yang tampak pada gambar di tengah, yaitu ada kumpulan dataset yang kita ambil dari Google, ada Pinterest yang biasanya menjadi acuan daripada referensi wanita berhijab. Kemudian di sebelah kiri yaitu proses pembuatan model untuk hijab syar'i dan hijab non syar'i. Kemudian yang di sebelah kanan daripada saya yaitu proses implementasi untuk melakukan sebuah detection apakah wanita tersebut menggunakan pakaian hijab yang syar'i atau non syar'i. Kurang lebihnya seperti itu, Bro. Baik, terima kasih Mas Fathur Rosi Nur Fajri. Selanjutnya untuk mohon dikomentari dulu, Prof. Langsung ya. Oke, langsung saja, Prof, dulu. Oke. Baik, terima kasih Mas Edi, Fathur Prof. Rosi Nur Fajri. Ya, bagus sekali ya penelitiannya ya. Keren, Prof. Ya, mudah dipahami. Ya, saya pikir ini Mas Nur ini sangat jeli ya. Sangat jeli melihat isu-isu ataupun kebutuhan ya di pondok maupun di tempat lain. Dan ini kan sebenarnya bukan hanya di pondok ya, di tempat lain, di fasilitas umum terutama. Apakah di bandara, apakah di mana-mana itu biasanya memang hijab ini kan
kalau kita bukan sebagai katakanlah itu kan menjadi banyak masalah ya. Terutama kan karena tertutup semua itu. Tapi kan Mas siapa? Nur Fajri kan bukan melihat itunya ya, melihat eh, apa tadi? Hijab syar'i dan non syar'i nggih. RI. Benar, Pak. Oke, ya. Nah, mungkin tidak banyak saran Mas ya. Saran saya kalau memang apa namanya? Penelitian ini sebenarnya karena saya baru ya, tapi dari yang disampaikan itu kayaknya memang eh, dugaan saya ya, memang banyak keterbaruan-keterbaruan ya, karena Mas membandingkan antara yang syar'i dan non syar'i gitu. Hmm. Ya, sementara kalau yang lain itu kan fokusnya ke apa namanya, Coverage. ya Face. cover karena nggak melihat itu ya, sehingga Ya. nggak melihat wajah yang aslinya gitu. Nah, mungkin untuk ke depan ya, Mas juga bisa menggabungkan ya syar'i, non syar'i dan real real apa ya, real face-nya itu. Baik, Prof. Ya, Mas Mas Nur paham apa yang saya Iya, sampaikan? iya. Ya, karena kan ya di satu sisi aturan agama kan tidak boleh wajah ditampilkan secara menyeluruh ya. Iya, Tetapi pemeriksaan-pemeriksaan di bandara ataupun di mana kan yang orang luar kan dia harus melihat wajah secara utuh ya. iya. Artinya tanpa cover kayak gitu. Nah, itu kalau bisa apa namanya? Bisa membuat aplikasi itu, wah saya pikir sangat luar biasa, Mas. Sangat luar biasa itu. Dan itu kemungkinan bisa ya? Kita sudah sampai di tahapan implementasi, Prof. Jadi Oke, bisanya sudah bisa. Jadi kalau saya tarik kembali ke sorry. Jadi tarik ke problem, based on problemnya. Jadi kita ya. sudah ada di tahapan yang automation. Jadi Mm-mm. automation masih belum di digitalization. Digitalization ini kita sudah bisa membedakan, hanya saja tidak bisa merecord. Artinya tidak bisa memberikan Oh, pendataan. Bahwasanya mm. si A, si B, tanggal berapa, hari apa, jam berapa lah. Seperti itu. Artinya masih belum tersimpan dalam sebuah basis data penyimpanan. Seperti itu, Bro. Mm. Jadi untuk automationnya kita sudah Udah. selesai dalam risetnya. Tinggal proses digitalizationnya. Ya mungkin pada proses ini adalah proses high tech yang banyak memerlukan programmer yang handal kayak gitu. Ya Ya mungkin sebenarnya peralatan juga nggih. ya sebenarnya tadi ada hal yang menarik dan memang menjadi topik saya untuk selanjutnya di bagian kehutanan tuh. Jadi Kehutanan. jadi di bagian kehutanan ada riset yang menarik perhatian saya yaitu adalah kebakaran hutan. Mm. Nah, jadi sebenarnya hal tersebut itu kalau manusia memeriksa kan artinya ada limitasi atau keterbatasan. Tapi kalau sebuah sistem yang memeriksa kebakaran itu mungkin bisa langsung segera cepat ditangani, bisa penggunaan dengan citra jarak jauh atau bisa menggunakan dengan drone yang ada saat ini kayak gitu. Dan itu kayaknya di periode-periode saat ini hal yang menarik di sebuah riset untuk di kehutanan, jadi kebakaran hutan. Jadi kalau apinya lebih cepat dideteksi, apakah ada asap, apakah ada api, sehingga langsung bisa ditangani lebih cepat. Lokasinya di mana, seperti itu. Tapi itu hanya ide sekilas saja karena tadi sedikit mendengarkan perbincangan bahwasanya bidangnya Prof. Wahyudi adalah kehutanan. Kehutanan ya. Ya, tapi kehutanan saya kayunya, Mas Nur. Baik, Iya, baik. Ini teman saya, kocon. ya teman saya yang apa namanya, yang mendalami drone itu sudah ada, tapi dia lebih banyak ke pemetaan ya. Berarti pengambilan citra jarak jauh berarti. G, Kita. belum yang itu, yang kebakaran hutan. Kalau di Papua masih ini sih, kebakaran hutan masih dianggap ya masih kurang itu ya, kurang kurang memiliki daya tawar lah.
Hmm. Ya, masih kebanyakan mapping kayak apa istilahnya? Pemukiman, terus Oh, potensi dan sebagainya gitu. berarti Oke, kalau di kita itu kita menyebutnya data visualization berarti. bisa jadi ya. Ya. Tapi kalau mungkin di Kalimantan di itu mungkin ya ini Mas punya saran tadi mungkin akan itu akan apa ya? Akan lebih menarik ya. Karena memang high spot itu di sana gitu Hmm. untuk itu. Ya, saya pikir bagus sekali Mas itunya. Mas Nur punya konsep penelitian. Nah, harapannya nanti begini mungkin ya. Kan outputnya di samping jurnal juga kan pasti aplikasi nggih. Iya, Prof. Ya, nah aplikasi kalau ini kan saya pikir itunya apa namanya? eh Market acceptance saya pikir tinggi sekali Mas karena kan mungkin bukan hanya pondok pesantren ya, Ya, hampir semua katakanlah daerah-daerah publik ya, publik yang memerlukan identitas dan sebagainya mungkin mungkin tertarik ini termasuk katakanlah imigrasi dan sebagainya itu. iya. Jadi selamat berjuang Mas Nur. Terima kasih, Sukses, Prof. oke? Oke, Amin. Amin. sami-sami. Monggo Pak Ahmad. Terima kasih Prof atas masukannya. Memang Pak Fajri ini memang di samping juga dosen, beliau juga ini sebagai CEO ya kalau kita membahasakan. Jadi beliau itu punya PT sendiri yang bergerak di bidang marketplace, kemudian aplikasi dan semacamnya beliau. Sehingga dosen menjadi pekerjaan sampingan kemudian beliau. Yang bagus Pak. Oke, bagian dari penunjang juga, Bro. Oke. Pak Rosi masih terhubung ya? Oh, ini orangnya Makasih, ketawa. Prof. Baik, Prof. Karena baik untuk selanjutnya sesuai jadwal Pak Furkon untuk presentasi kami kasih waktu kepada beliau selaku Kepala Lembaga Penjamin Mutu Universitas Nurul Jadid. Pak Furkon. Saya sedang tes. Ya Pak Furkon. Ya, saya lagi di workshop Pak Zubedi. Masih ada Oh, workshop baik, di Surabaya baik, ini. Pak Furkon. Judul dulu. Oke, kompas saja. Baik, saya mohon Untuk izin Prof saja. Oke. mencoba mana sudah PPT saya ini. Mencoba menyampaikan proposal saya sendiri sudah, Prof. Sudah tampil ya, Prof, di layar jenengan, Prof. Sampun Pak, sampun. Ye, mohon izin kami menyampaikan sepintas proposal yang sedang diajukan sebenarnya ini, Prof. Semoga lolos, Prof. Dan belum komentarnya masih belum keluar, Prof. Kami ini karena latar belakang adalah pendidikan agama Islam, mencoba membuat proposal dengan judul pengembangan pendidikan agama Islam berwawasan multikultural dalam penanaman toleransi beragama di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Perlu kami sampaikan, Prof, bahwa di Kabupaten Probolinggo ada itu salah satu kecamatan yang multi agama, multi etnis, dan multi suku, Prof. Namanya Sukapura. Atau yang lebih terkenal kita adalah di Gunung Bromo. Atau yang lebih terkenal lagi adalah suku Tengger. Nah, pada masyarakat Sukapura ini, Prof, di latar belakang kami menyebutkan bahwa nilai toleransi yang ditanamkan di dalam masyarakat Sukapura ini cukup tinggi, Bro. Cukup tinggi antara Hindu, Buddha, kemudian apalagi satu agama lagi ya, Islam, kemudian apa ada Kristennya juga, Prof, itu cukup tinggi. Ternyata ketika kami melakukan analisis sementara bahwa memang
ada model di mana pendidikan agama Islam berwawasan multikultural yang dikembangkan melalui sistem pendidikan yang ada di Kecamatan Sukapura itu, Prof. Satu. Yang kedua adalah juga bahwa di Kecamatan Sukapura itu tokoh-tokoh antar tokoh saling menguatkan dalam rangka melakukan pengembangan dan penguatan multikultural sehingga tidak terjadi antar cekcok antar umat beragama. Meskipun ada beberapa kasus yang terjadi, misal beberapa waktu lalu patung Buddha kalau tidak salah itu kemudian ada yang merobohkan. Kemudian ada lagi juga puranya mereka juga ada yang menghancurkan. Akan tetapi dengan pengembangan pendidikan agama Islam, lalu kemudian pendampingan serta penguatan di bidang dunia pendidikan, sehingga pecah belah antar umat beragama itu bisa dihindari di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo ini. Saya menggunakan penelitian, tidak perlu ini kayaknya sudah. Kira-kira begitu, Prof. Sebentar saja, Prof. Mohon dikasih masukan, Prof. Baik. Sayang Bapak itunya terlalu singkat ya. Iya, Prof. Karena memang tadi saya maksa orang-orang untuk presentasi tidak mau ini. Akhirnya saya sendiri. Baik. Jadi ya multikultural Pak ya. Di situ ada agama apa? Agama Hindu, Buddha. Ya. Nggih, Prof. Islam, terus Kristen, nah mungkin juga ada Konghucu ya. Nggih, Prof. Konghucu dan sebagainya. Karena memang saya lihat di situ, saya pernah baca juga ya ada. Terus dulu kan ada kasus yang patung Buddha dikencengi kalau nggak salah ya. Ah, betul, Prof. Betul. Ya, tapi itu kan pelakunya orang luar ya. Orang luar, Prof. Orang Ya, luar. bukan orang situ gitu. Nggih, Prof. Ya, jadi artinya ini kan Pak Jubaidi ya Nggih, Prof. ingin mengumpulkan fakta-fakta itu nanti digunakan sebagai bahan pembelajaran ya. Nggih, betul, Bahan Prof. pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan katakanlah mungkin bisa diaplikasikan di tempat lain. Boleh. Mungkin Betul. Nggih, Prof. satu. Terus kalaupun enggak itu artinya yang kedua adalah menjadi bahan kajian. Ya, menjadi Nggih, Prof. bahan kajian. Baik mungkin Pak Jubaidi sebagai dosen pendidikan agama Islam antar sesama dosen dan juga mungkin menjadi bahan kajian ataupun ya pertanyaan ataupun tugas kepada mahasiswa kenapa bisa begitu kan gitu. Boleh. Karena memang ini ya memang kearifan lokal ini di mana-mana itu Pak. Kita harus belajar ya, harus belajar dari kearifan lokal itu. Nah, mungkin dalam merumuskan tujuan ataupun judul itu, ya, Bapak lebih mengemas Oke, Prof. kata-katanya dalam dalam bentuk yang mungkin lebih operasional ya, mungkin adopsi sistem pembelajaran multikultural pendidikan agama Baik, Islam, Prof. ya itu kayak gitu. Baik, Prof. Ya. Kalau untuk tujuan tadi kan sebagian sudah disampaikan. Nggih, Prof. Saya pikir itu bagus Pak, karena itu yang berapa kali saya sampaikan bahwa penelitian-penelitian yang background-nya itu kearifan lokal itu biasanya ya unik di tempat itu dan tidak ada tempat lain yang mungkin boleh dikatakan identik atau sama gitu ya. Iya, Kalau Prof. mirip-mirip boleh, tapi biasanya itu lebih original ya, lebih original. Macam tadi kasusnya Pak Nur ya, Pak Nur Fajri. Fajri ya. Ya, Fajri. Itu kan juga sebenarnya dari masalah nyata yang dia lihat, yang dia hadapi di lapangan kan gitu. Terus mengembangkan antara keahlian kita, keilmuan kita dengan apa yang dibutuhkan. Justru itulah makanya kadang ya boleh dibilang mencari ide, mencari topik penelitian itu tidak harus istilahnya di komputer terus gitu.
Tapi ke lapangan itu lebih melihat apa real case yang memang menuntut ketajaman kita, nggih. Ketajaman kita untuk bisa memberikan jawaban atau kita belajar dari hal-hal yang telah ada. Gitu. Mungkin caranya itu aja, Pak. Jadi mungkin Baik, Prof. judulnya lebih lebih apa ya, operasional ya, mungkin Baik, Prof. adopsi Baik, dibandingkan Prof. dengan perkembangan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama Pak. Oke, dilanjut kemudian dengan Pak Ainul Yakin, MKOM, untuk menyampaikan proposal penelitiannya juga. Baik. Sebenarnya ide itu banyak sebenarnya, Prof. Tapi bagaimana menurunkan dalam bentuk proposal des ini yang sulit sebenarnya, Prof. Sehingga seringkali kita ketemu dengan reviewer itu menyampaikan bahwa ide kita bagus tapi miskin analisis dan semacamnya. Ya itu biasa Pak. Review memang begitu. Oke, Prof. Jadi kita teringat tebal aja Pak. Iya, iya, baik, Prof. Baik, Prof. Monggo, Pak Ainul Yakin, kami persilahkan. Baik, izin Prof, mumpung tidak ada yang mau presentasi, saya mungkin ini melakukan mau presentasi terkait dengan judul penelitian saya. Ini penelitian ini saya mencoba melakukan kolaborasi dengan jurusan agama Islam. Jadi judulnya itu sinergi pusat halal pemberdayaan teknologi dan nilai-nilai keagamaan untuk mengembangkan produk halal yang berkelanjutan dalam kemajuan nasional. Itu judulnya. Yang melatar belakangi saya membuat judul tersebut. Pertama, kebetulan saya sendiri itu ada di struktur halal unuja. Jadi kita punya semacam lembaga yang membahas tentang halal. Kemudian saya itu di posisi tim IT-nya di Prof. Kemudian setelah itu sistemnya itu saya lihat masih belum ada yang untuk di Unuja sendiri. Dan setelah saya cek di pusat ada halalnya itu, tapi kalau menurut saya telah saya teliti itu masih kurangnya itu saya teliti. Jadi ini pengembangan gitu, judulnya pengembangan. Jadi sebenarnya sudah ada, tapi saya teliti lagi, saya cross check itu belum diketahui dari tahapan awalnya sampai tahapan akhirnya, dan label halal ini tidak sinkron dengan bisa dipalsukan gitu, sehingga saya berinisiatif membuat tahapan proses barang tersebut atau bahan baku itu sampai jadi halal, dan itu nanti akan dipadukan dengan teknologi, dan tentunya akan pemikiran saya ujung-ujungnya akan ada validasi gitu, dan validasinya itu mungkin berupa QR code. Jadi setiap produk halal yang sudah resmi, yang sudah dinyatakan halal, itu akan ada ketika QR code di scan, maka secara otomatis itu akan nyambung ke aplikasi kita dan menandakan bahwa itu halal, sekian halalnya, proses halalnya bagaimana, sampai proses dari setiap proses halalnya itu akan tercantum di website atau di aplikasi kita gitu. Ini yang melatar belakang. Jadi ini judul ini pengembangan. Jadi sebelumnya ada, kami mengembangkan, dan insya Allah kalau memang ini kita juga ini ajukan di hibah sebenarnya, Prof. Jadi kalau memang nanti ini lolos, kita akan buat aplikasinya, kemudian tahapan-tahapannya bagaimana, kemudian terkait dengan proses kehalalannya, dan sehingga
itu dikatakan halal dan validasinya bagaimana gitu Prof. Itu mungkin kemudian yang menjadi tujuan kita membuat judul seperti itu adalah ini. Pertama, membangun sinergi antara pusat halal, teknologi, dan nilai keagamaan, kemudian memastikan keberlanjutan produk halal dalam jangka panjang melalui pemanfaatan teknologi terkini dalam pemantauan, verifikasi, dan pelacakan produk. Kemudian ini mengintegrasikan nilai keagamaan, kemudian mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal melalui sinergi antara teknologi dan nilai-nilai keagamaan. Ini nanti yang poin 5 ini akan ada sinkronisasi dengan QR code. Jadi setiap produk nanti akan ada QR code. Ketika ada scan QR code-nya itu akan mengarah pada proses tahapan-tahapannya yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu. Ini manfaatnya. Oke. Kemudian ini tinjauan pustaka yang sudah saya telaah. Ini kemudian tahapan-tahapan pembuatannya. Pertama kita akan mencoba integrasi teknologi, kemudian setelah integrasi teknologi akan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan. Jadi tahapan-tahapannya biar agar sangat detail sekali. Kemudian pemantauan dan jaminan kehalalan ini akan kita teknologikan dengan menggunakan sistem QR code agar validasinya itu jelas. Kemudian keberlanjutan, oke, kemudian kepercayaan konsumen. Tentunya kepercayaan konsumen ini akan dibuktikan dengan bukti bahwa QR code-nya sudah menunjukkan halal dan tahapan-tahapannya. Ini kerangka proses halalnya. Oke, mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan terkait dengan judul yang mungkin ini sudah kami coba ajukan gitu Prof. Mungkin mohon arahannya lagi Prof. Baik, Pak Jubedi langsung ya. Oke, Prof, langsung direview oleh Oke, Prof. baik. Baik, terima kasih Pak Yakin. Jadi ya saya terus terang agak kurang bisa itu ya menangkap secara keseluruhan ya dari Pak Yakin ini apa itunya, apa kendalanya. Karena begini Pak, apa namanya? Saya kan auditor halal ya. Saya auditor halal provinsi dan nasional gitu. Dulu saya sempat wakil direktur LPPOM ya, LPPOM MUI Papua Barat. Nah, terus karena sekarang dilebur, LPPOM itu hanya ada di pusat saja, sehingga yang di kita itu di provinsi itu hanya sebagai auditor saja ya. Karena sekarang yang mengurusi halal itu kan, kalau dulu kan MUI Pak, ya, Majelis Ulama Indonesia. Nah sekarang kan di Departemen Agama, namanya BPJH ya, BPJH. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Halal, namanya BPJH. Jadi sekarang bukan monopoli itu lagi, bukan monopoli LPPOM lagi, ya. Nah, saya pikir saya sangat-sangat setuju ya, sangat-sangat apresiasi kalau UNUJA mendirikan tadi, ya. Saya nggak tahu tadi namanya apa, Pak? Sentral Halal UNUJA. Oh, sentral, ya, sentral halal ya. Pokoknya apa namanya lah. Apakah pusat studi halal atau pusat studi produk halal atau sentral halal ya? Saya pikir itu sangat-sangat strategis, Pak. Sangat strategis. Jadi dari pengalaman saya jadi auditor itu kebanyakan masyarakat kita yang notabene Muslim ya, Muslim itu kebanyakan tidak sadar bahwa mereka tuh atau belum memiliki kesadaran untuk mengurus halal atau sertifikat halal. Alasannya kenapa? Karena saya Muslim, berarti kan yang saya jual itu pasti halal. Ya. Padahal kan tidak begitu. Ya nggak, Pak? Iya, Prof. Iya, jadi katakanlah sapi.
ya. Nggih. Tapi kan termasuk Halal, hewan nggih. halal ya. Nggih, betul. Tetapi kalau disembelih, ya, disembelih dengan katakanlah tidak mungkin menyebut nama Allah gitu ya. Nggih, nggih. Ya, itu Nggih, kan Prof. jadi barangnya tidak halal. Nggih. Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat kita yang di bawah ini dia tidak peduli itu, Pak. Iya. Oh enggak, saya kan apa namanya? Saya kan muslim ya. Bukan, tapi kalau audit ya, audit itu kan kita harus menemukan bukti ada atau tidak kan gitu. Katakanlah kalau dagingnya katakanlah sapi, oke. Ya, ibu boleh klaim dagingnya halal. Oke, ibu produksi dari mana gitu ya? Oh, dari perusahaan A. Perusahaan A kan tidak mengurus sertifikasi halal, berarti produknya ibu tidak bisa diklaim halal kan gitu. Bisa diragukan gitu, Prof. Ya, dilakukan ya. Nah, itu yang kadang-kadang tantangan terbesar kita itu mendidik masyarakat kita, Pak. Nggih. Ya. Nah, terus yang kedua itu yang lebih sering ya, lebih sering mengurus sertifikasi halal itu biasanya orang non-muslim. Ya, apalagi orang Cina itu. Ya, itu ini sekali, apa namanya? Mereka apa istilahnya ya? Mereka tanggap sekali ya, tanggap sekali. Ya. Kebalik gitu, Prof. Oh, nggih, terbalik, Pak. Apalagi macam catering, restoran itu kan beberapa instansi pemerintah dia akan berpartner ya ataupun katakanlah mengambil makanan ya catering yang telah bersertifikasi halal. Nah, masyarakat kita biasanya nggak mau karena saya kan sudah muslim. Kenapa saya harus apa namanya urus halal lagi? Nah, itu yang tantangan terbesar, Pak. Tantangan terbesar itu. Ya. Terus tadi kalau macam sertifikasi halal ya, itu memang ada registrasinya, Pak. Kalau dulu di POM tuh, BPOM ya, kalau nomor paling depan itu 25, itu berarti sertifikasi halal itu dikeluarkan oleh LPPOM MUI Provinsi Papua Barat. Tuh. Tapi sekarang kan sudah bukan kita lagi. Yang mengeluarkan kan BPJPH. Memang yang melakukan katakanlah yang menyetujui ya itu halal tidak itu nanti Komisi Fatwa tetap Majelis Ulama Indonesia gitu. Ya, nah jadi mungkin nanti kalau saya insya Allah bisa apa namanya kopi darah dengan Mas Ainu gitu nanti baru kita ya ngobrol panjang lebar. Ya, apa yang sebaiknya teman-teman apa namanya Unuja terutama di Center Halal itu lakukan ya dari hal yang kecil Pak. Ya, karena faktanya kita begitu Pak. Makanya produk-produk dari Cina, dari Jepang, Korea tuh mereka urus halal semua Pak. Iya, karena mereka tahu pasar kita besar, terus halal itu yang dicari. Ya. Sementara kalau UMKM kita kan nggak peduli itu. Ya itu Pak. Iya, masalahnya di situ Pak. Ya, miss-nya di situ. Nah, mungkin yang tadi saya tangkap tadi, kayaknya apa yang Pak Ainun lakukan dengan teman-teman tuh ingin yang tadi yang saya sampaikan tadi. Ya. Betul Pak, betul. Kesadarannya itu Pak. Ya, kesadaran itu utama itu. Ya, karena begini Pak. Sebenarnya kalau kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di Perindak ya, di Perindak, provinsi atau kabupaten ya, itu dana-dana untuk urus halal itu banyak Pak, banyak itu. Jadi kalau Unuja ya mendirikan itu saya pikir itu cerdas sekali. Karena memang dulu dimonopoli oleh apa namanya MUI, terus banyak yang protes kan. Katakanlah dari Muhammadiyah, dari organisasi ini. Nah, mereka juga ingin cawe-cawe, ya. Iya, karena memang ada namanya itu JPH, Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal. Itu memang sekarang kan sudah mandatori, Pak. Bukan voluntary lagi. Harus wajib itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau katakanlah kita mungkin punya warung, terus ada konsumen, katakanlah mohon maaf Pak, Ibu jual daging apa? Daging sapi. Halal enggak? Ya. Kalau ditanya gitu jangan marah. Memang undang-undang begitu. Cuma kadang-kadang kan kita marah ya. Loh Pak, saya ini Islam Pak.
Kenapa Bapak tanya begitu lagi? Oh, nggak begitu, Pak. Nggak bisa begitu, ya. Itu yang terjadi begitu, Pak. Jadi legalitas sangat penting, Prof. Ya. Meskipun Oh iya, itu iya, Pak. sudah jelas sudah Islam, harus dia membuktikan bahwa itu halal produknya, gitu, Prof. Iya, karena kan kita ingin jualan kita itu kan biarpun katakanlah untungannya kecil, tapi kan barokah. Artinya Jadi, betul, Prof. secara syar'i juga yang tadi disampaikan sama Mas Nur tadi itu tidak menyalahi. Sementara kalau kita masih apa namanya subhat gitu kan, kita kan jadi Ngambang, Mbak ya. iya yang yang membeli kan juga ini orang ini jualan kok ditanya marah gitu kan jadi oh ya, gondok gitu ya. Siapa? Iya, jadi memang Siapa? gitu Pak. Jadi mungkin nanti kalau pas itu ya, kalau pas offline gitu, Turin ya, Pak. Nggih, nggih. oke, Mungkin nanti banyak, saya juga akan ajak ketuanya, Pak. Ketuanya. oke. Oh itu Juga banyak Pak, yang dosen. dikerjakan, itu banyak Pak, itu banyak sekali. Siapa? Ya, dan itu kajian yang apa namanya ya, yang menurut saya nggak kena habis-habisnya dan itu mungkin bisa menjadi apa ya, tambahan pemasukan ya untuk teman-teman di Unuja gitu. Iya, Siapa? ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke. Monggo, Pak Idi, saya kembalikan. Terima kasih Prof atas komentarnya. Memang lumbung idenya banyak Prof. Hanya mana yang kemungkinan bisa dilakukan ini oleh teman-teman karena memang kita masih enak berada di dua kaki Prof. Bisa mengajukan hibah dalam bentuk BIMA, bisa juga mengajukan hibah dalam bentuk kitab Dimas Prof. Miliknya Kemenap. Sehingga dosen-dosen kita yang kebetulan lincah dalam melihat situasi lalu kemudian menarasikan semakin banyak dia bisa mendapatnya Prof. Termasuk Pak Inyong ini. Jadi beliau ini Alhamdulillah Pak. salah satu dosen yang pintar melihat kondisi dan kebutuhan analisis masyarakat sebenarnya. Hanya memang kita masih belum punya paten Prof. Ini yang menjadi juga bagian dari kesulitan kami di kampus. Mentok di hak cipta. Baik, terima kasih Prof. Di sini ada Pak Ainul Yakin Doktor. Mana ini? Pak Ainul Yakin Doktor, apa bisa mendengar suara saya? Tadi katanya Bu Niken yang mau itu Pak, mau presentasi, nggak jadi. Belum siap katanya Prof. Padahal baru Oh, belum siap. Ya punten Prof, belum siap Prof. Oh, padahal baru dokter beliau itu. Ibu sebentar lagi ulang tahun ya? Loh, masih bulan depan Prof. Oh, kan tinggal 2 hari lagi Bu, September ini ya. Ada lagi Pak? Ini di hari-hari terakhir ini Prof. Pak Nggak Musfi, apa-apa. Alik Bali, apa ingin menyampaikan proposalnya? Atau ini ada Dokter Pak Rifai, Dokter Haji Rifai, MPD. Assalamualaikum Pak Dokter. Kayaknya hanya masuk ini. Baik Prof. Jika memang tidak ada yang presentasi, kami buka pertanyaan. Masih ada sisa waktu setengah jam. Bapak Ibu dosen, barangkali ada yang ingin tanyakan kembali. Atau kita cukupkan, Prof. Boleh, Prof. Masih ada waktu setengah jam, Prof. Eh, kalau boleh saya ada slide ya, slide yang tentang tadi, yang tadi disampaikan sama Pak Wahid ya, tentang kecerdasan buatan ya. Oh, boleh, Pak. Kecerdasan Monggo. buatan dengan juga yang tadi G-Store dengan apa namanya, DOAJ ya. Boleh, boleh. Makasih, Prof. Oke. Saya tunjuk ke host dulu, Prof. Oke, sudah mulai bisa share materi, Prof. Oke, baik Pak. Bentar, Oke, ya. Prof. Sudah Pak, nggih?
G Prof, tampil Prof. Baik, baik Pak, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Ini tambahan saja ya. Ini materi tentang kecerdasan ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Intelijensi kan intelijensi. Intelijensi ya. AI ya. Mungkin kita pernah mendengar namanya apa itu? Elon Elon Musk ya. Elon siapa itu? Yang orang paling kaya itu. Yang biasa membuat mobil listrik itu, Pak. Ya. Itu yang mengembangkan itu ya. Mas itu ya G Prof ya? Iya pernah. Ya, siapa namanya? Elon Musk. Elon Musk G. Elon Musk ya. G. Ya. Jadi itu salah satu CEO-nya itu ya. Mengembangkan kecerdasan buatan gitu. Jadi ibaratnya dengan kecerdasan buatan itu ya kita memiliki kesulitan apa, kita tinggal curhat, nanti jawaban itu akan muncul ya, akan muncul. Termasuk juga apa namanya, kalau kita ingin membuat paper gitu ya, nah kita hanya mengotak-ngatik saja, nanti akan tersusun sendiri gitu. Nah mungkin itu bisa ditangkap sebagai kelebihan dan juga mungkin kekurangan ya, kekurangan, terutama kita sebagai pendidik kayak gitu. Artinya kalau kita menugaskan mahasiswa membuat makalah ataupun membuat tulisan ya, terus yang bersangkutan itu hanya mengandalkan kecerdasan buatan ya, itu kan yang kita sayangkan gitu. Karena yang kita didik ya, yang kita harapkan kan bukan hasilnya ya, tapi prosesnya. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilupakan ya. Sering dilupakan baik oleh mahasiswa dan juga kita dosen ya. Kadang-kadang kan kita hanya memperhatikan hasilnya. Yang penting saya bisa publikasi di apa namanya Sinta 1 atau Sinta 2 atau katakanlah Scopus ya sebagai penulis pertama. Padahal kita tidak berkontribusi sama sekali. Ya. Nah itu yang karena kita hanya mementingkan hasil, bukan mementingkan proses. Ya. Padahal kalau kita mementingkan proses, ya itu dari kita mengetik, dari kita menggunakan Mendeley, dari kita menggunakan katakanlah Zotero dan sebagainya, kita kan pasti kuasai karena kita melakukannya gitu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan katakanlah kecerdasan buatan ataupun mengandalkan teman, ya nanti kita nggak akan dapat apa namanya keahlian yang memang diwajibkan ya, diwajibkan. Apalagi kalau kita sudah mencapai jabatan akademik, doktor kepala gitu ya, itu kan biasanya memang kita sudah terasah ya, terasah dalam mengajar, menguasai metode pelajaran, ya, terus membuat jurnal dan lain sebagainya. Termasuk katakanlah menyusun beberapa dokumen ya, baik dokumen akademik maupun dokumen non akademik. Nah di sini ada beberapa itu ya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa program ya, program. Kalau kemarin kan kita sudah bicara tentang publish or perish, terus ada Mendeley desktop, terus juga ada post viewer ya. Nah sekarang di sini ada namanya untuk mencari ya literatur yang mutakhir ya. Di sini ada Get Digest ya. Terus untuk membaca artikel itu ada namanya chat PDF, ada namanya juga Humata ya. Humata. Nah ini juga saya juga baru belajar ya, tapi memang efeknya luar biasa, sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita katakanlah bisa menghasil atau mendapatkan satu summary ya, summary dari artikel itu hanya dalam hitungan detik kayak gitu ya. Terlepas dari keakuratan ataupun ketepatan ya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Mungkin saya ingin share ya satu fakta, satu kejadian yang sampai sekarang membekas ya, sampai sekarang membekas. Jadi
waktu saya kuliah di Jepang itu ada teman saya ya, teman saya itu kebetulan teman saya itu dua-duanya itu ya, istrinya itu kuliah di Jepang, ya. Terus suaminya ini dia hanya sebagai katakanlah menemani istrinya gitu. Terus dua-duanya dia melamar master ya, master di Jepang yang notabene ujian masuknya ataupun proposalnya itu ditulis dalam bahasa Jepang. Nah, yang satu dia menulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terus dia konsultasi ke teman Indonesia atau orang Jepang yang fasih berbahasa Inggris gitu. Yang satunya ya, dia tidak mau. Dia hanya menggunakan Google Translate. Dia hanya menggunakan Google Translate. Nah, dari kedua teman saya itu ya, yang menggunakan Google Translate itu langsung ditolak, Padahal sama potensial supervisornya itu sudah dikasih tahu, kamu jangan menggunakan Google Translate, ya. Kamu sebaiknya bertanya, ya. Kalau nggak ada yang ini, karena nggak ada yang kamu tanya, sebaiknya kau tanya atau tanya langsung kepada saya, gitu. Tapi dia ngotot, dia menggunakan Google Translate, ya. Ini bukan masalah benar atau tidak, tetapi ini soal etika ya. Soal etika, bagaimana kita menghargai suatu bahasa, bagaimana kita menghargai profesor itu ya, supervisor itu. Nah, jadi waktu presentasi itu ya otomatis ditanya sama penguji, kok bahasa Jepang kamu kayak gini, kayak gitu. Ya, secara aturan salah, ya, mungkin pronunciation-nya juga, ya itu kan sudah berbeda ya. Tapi secara itunya salah ya, grammarnya salah, maknanya juga salah. Ya, kamu belajar di mana? Ya, untung dia nggak bilang Google Translate, ya. Dan itu namanya ya tadi supervisor ya murka, ya. Orang Jepang kalau murka itu sudah nggak ada ampun, ya. Itu tidak ada ampun. Mau minta maaf kah bagaimana tidak ada ampun. Jadi akhirnya ya teman itu di blacklist ya, di blacklist. Nah ini jangan sampai terjadi pada kita, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi jangan kita hanya berorientasi pada hasil, ya. Sebaiknya hasil dan juga pada proses, ya. Jadi biarpun dapat nilai 4, katakanlah nilai mungkin 60 KC, nggak apa-apa. Yang penting itu ya hasil dari kerja kita sendiri dalam menikmati ya berbagai proses yang kita lakukan. Daripada kita dapat nilai 80, tapi setelah dapat nilai 80, kita nggak tahu, ya. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Ya, sehingga nilai 80 itu apa gunanya kan gitu. Nah, itu yang kita harus pegang gitu ya. Termasuk dalam menelurkan apa istilahnya etika ya, etika ini kepada anak didik kita, artinya anak-anak kita ya dalam keluarga kita kayak gitu. Nah, ini ada namanya ini ya membuat resume, ini ada scholarship, ada namanya resumer juga, terus membuat draft ya, ini ada chat GPT ya, chat GPT. Nah ini saya juga tadi baru mencoba ya. Jadi kalau saya tanya, katakanlah tadi contohnya siapa rektor ya, rektor Unija gitu, saya nggak perlu lihat websitenya Unija lagi ya. Saya tinggal ketik aja nanti muncul sendiri ya, muncul sendiri. Itu memang luar biasanya itu ya. Nah ini takutnya kalau kita ya, kita katakanlah anak didik kita ya, kita ada pertanyaan gitu langsung dia ketik di itu ya, ketik di komputer terus muncul jawaban itu kan gitu. Nah, memang jawabannya benar ya, tapi usaha dia untuk mendapatkan itu terlalu instan ya, terlalu instan. Artinya dia harus mekanismenya ya artinya tidak harus dia menghabiskan 1 buku 2 buku ya, cuma minimal dia ada mekanisme yang katakanlah mencari, bertanya, terus menyimpulkan dan lain sebagainya. Bukan langsung ketik langsung muncul kayak gitu. Ya, nah ini apa namanya pendekatan-pendekatan ini yang mungkin kita harus
miliki ya dalam memberikan pengetahuan atau pendidikan kepada anak-anak kita di kelas ya, di kelas bahwa hasil itu penting, tapi proses itu yang lebih penting. Baik, terus juga ada namanya teknik paraphrase ya, paraphrase. Terus teknik menerjemahkan. Nah, saya juga baru tahu bahwa di Microsoft Word itu ya, itu rupanya ada menu juga ya untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu ada rupanya. Saya juga baru tahu itu ya. Dan saya mohon maaf kalau Bapak Ibu semua sudah tahu ya tentang menu-menu itu. Nah, ini ya, ini adalah Get Digest ya, yang tadi ya, untuk summarizing dokumen ya. Kita coba klik di sini, nanti penampakannya kayak apa. Ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Ini ya. Nah, ini kita Halo, bisa dilanjut, Prof. Ada gangguan tadi mati lampu di sini, Prof. Oh ya, bentar Pak ya. Oke. Bentar ya, Bapak sekalian. Oke, Prof. Ini ya. Bentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah, Prof. Tampil, Prof. Nggih, Prof, tampil. Ya, jadi ini Pak ya. Ini keywordnya, terus ini kira-kira inti-intinya ya. Nah, kita dengan cepat sekali ada kesimpulan di sini. Ya, ini judul PDF-nya ini. Jadi ada jurnal Puring ya, volume 5 nomor 1 tahun 2020, diterbitkan oleh Politeknik Saint Paul ya, Sorong. Judulnya Rancang Bangun Turbin Angin Sumbu Horizontal Sederhana dengan panjang sudut 1 meter. Ya, nah, ini kira-kira gini. Turbin didesain untuk dipasang pada atap gedung bertingkat guna memperoleh karakteristik angin yang baik sehingga tidak memerlukan tiang yang tinggi dan lain sebagainya. Ini apa ini? Oh, ini urut-urutannya Bapak Ibu sekalian ya. 55. Nah, ini salah satu ya, salah satu untuk apa namanya, Get Digest. Get Digest ini yang cat PDF Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini ingin mengetahui summary ya, summary dari satu artikel ya, satu artikel yang ada di PDF. Nah, coba kita cek di sini ya.
Ini kayaknya ada di sini. Nah ini ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Nggih, kelihatan, Prof. Nah ini ya. Ini apa namanya? Jadi kita mau ngetik pertanyaan apapun bisa di sini, Pak. Ya, send message. Coba kira-kira Bapak mau bertanya apa? Mungkin satu orang bisa memberikan pertanyaan. Iya. Ini Cara contohnya menulis jurnal yang baik gitu, Prof. cara Cara menulis jurnal yang baik. cara menulis cara menulis jurnal yang baik. Bagaimana? Coba ya. Nah ini Pak. Ya. Jadi kalau kita katakanlah mengajar metode penelitian, ya, terus kita bertanya kepada mahasiswa, ya, bagaimana cara menulis jurnal yang baik, ya. Terus sudah muncul dengan apa namanya, dengan rincian yang seperti 1 sampai berapa ini? 12 ya, ya. Nah ini kan dari apa namanya, dari kata-katanya, dari urutannya ya, kita kan patut curiga ya, patut curiga. Apakah tadi sesuai dengan yang kita ingin, yang kita ajarkan atau tidak? Terus juga kalau tidak sesuai kok bahasanya katakanlah apa namanya rapi, ya, terstruktur dan sebagainya gitu. Nah ini juga nanti kita harus waspada ya, waspada dalam memberikan nilai ya, memberikan nilai atau justifikasi kepada apa namanya hasil pekerjaan tadi. Terus di sini katakanlah di mana ya, di mana lokasi Unuja. Coba ya. Nah ini, hingga batas pengetahuan saya pada September 2021, saya tidak memiliki informasi mengenai Unuja. Ya, coba kalau di mana Universitas Nurul Jadid. Nah, ini baru muncul Bapak Ibu sekalian. Ya, di Python Probolinggo Jawa Timur ya, Indonesia, meskipun apa namanya alamat itunya nggak detail ya, alamat apa namanya, alamat eh, jalan dan sebagainya gitu. Nah ini ada yang di GPT ya, ada yang GPT. Terus tadi waktu pagi ya, waktu pagi kan sempat kita apa namanya diskusi tentang eh, G-Store nggih, G-Store dengan DOAJ. DOAJ nggih. Nggih. Iya, Nah Prof. ini kebetulan ada G-Store nggih, ada G-Store ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin ya, saya tadi mencoba, kayaknya kita harus logging dulu dengan email ya, email. Nah, kalau Bapak Ibu telah memiliki Gmail, itu bisa kita logging dengan Gmail ya, dengan logging dengan Gmail. Coba kita back ya. Nah, tadi saya pilih Asian Studies ya, Asian Studies. Terus di sini ada namanya Islam ya. Bentar. Ini ya, Islamic Studies kayak gitu. Ini mungkin yang apa
yang berkaitan dengan katakanlah Pak Basit ya, Islam Studies antara tahun 1962 sampai tahun 2020 ya. Kita klik di sini katakanlah gini. Nah ini ya, ini ada beberapa, ini jurnalnya ya katakanlah ya. Ini Islamic Studies itu adalah is an international peer review journal yang diterbitkan di Pakistan ya. Pakistan ini ada isinya edisinya. Katakanlah ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini katakanlah beberapa artikelnya. Coba kita klik satu ya. Klik satu. Nah, ini ya. Ini ada ininya. Ada previewnya gini. Ya. Ini tentang Al-Fatawa Al-Alam Giriyah ya. Nah, ini yang kayaknya kalau kita ingin preview semua ya, itu harus kita mungkin berlangganan mungkin ya. Itu yang tadi disampaikan sama Pak Wahid ya, bahwa untuk mendapatkan full papernya harus berlangganan. Nah, di sini kita ada namanya workspace. Kemarin saya coba download tentang ini ya, tafsir Al-Quran, ini ada 2. Ini contohkanlah ini ya, di sini ya. Ini artikelnya ya, artikelnya. Coba kalau klik sini, oh bisa Bapak sekalian ya, bisa. Ya, ini full screen, ya. Terus di sini kita bisa browse ya, by subject, by title, publisher ya. Ini tuh workspace itu kalau kita ingin membuat kayak directory gitu Bapak Ibu sekalian. Ini tentang tadi ya, Sistore ya. Terus kalau kita lihat by jurnal ya, subjek begitu. Nah, sebenarnya di sini bukan hanya tentang tadi yang saya sampaikan pagi ya, bukan hanya tentang humanities dan social science ya. Di sini kayaknya bidang ilmu saya juga ada di sini ya. Ini ya, Science and Mathematics nih, di sini ya. Kalau saya katakanlah forestry itu biasanya masuk di agriculture atau environmental science. Coba di sini ya. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali nih. Dari wheat itu benih ya, terus seed sama ya. Ini iris ya, iris European dan sebagainya. Ini agriculture. Ini untuk environment ya. Ini ada ekologi, ada global dan lain sebagainya. Meteorologi, hidrologi, hidrometeorologi dan sebagainya. Baik ya, tadi Cistor sudah, ChatGPT. Nah, terus ini yang Scholarly Bapak Ibu sekalian, ya, Scholarly. Nah, bedanya kalau Scholarly itu dia nanti akan diringkas ya. Akan diringkas katakanlah menjadi abstraknya apa, sinopsisnya apa, terus summary-nya apa ya. Nah, ini kita coba upload di sini ya, upload dokumennya. Katakanlah ini ada beberapa tulisannya Pak Abdul Basit ini. Ya.
Nah ini ya, you have reached you free daily ya. Jadi kita harus apa namanya register ya untuk Pak, terlalu banyak kayaknya Prof, itu Prof, kertasnya yang mau ya disampaikan ini. mungkin Pak, mungkin juga Pak. Coba ya kita klik sini, di konsepnya ada manusia, kehidupan, dan pondok pesantren. Abstraknya ini ya, abstraknya, sinopsisnya, ya. Al-Quran berpenting dalam kehidupan umat manusia, ya. Jadi banyak sekali ya sekalian ya. Gantung nanti bagaimana kita punya ini. Ini majelisan dalam meningkatkan kualitas lagi pembahasan hasil dan lain sebagainya. Oke, saya Prof, mau tanya Prof, GG. untuk chat GPT itu apa bebas plagiasi Turnitin gitu? Atau Oh bukan bagaimana Pak, Prof? bukan. Enggak, contoh kita membuat artikel menggunakan bantuan chat eh, GPT gitu. Kemudian kita cek di plagiasi Turnitin, apa itu terbaca Prof? Kemungkinan terbaca Pak, kemungkinan. Lagi. Iya, kemungkinan besar terbaca Pak. Berarti kurang aman gitu. Ya, Kurang kurang aman. aman. Kalau saya sarankan jangan itu Pak, jangan apa namanya. Mungkin pakai manual saja, ya. Oke, Di siap. konsep, ditulis dengan bahasa sendiri, ya. Jangan copy paste Pak. Itu sangat resiko Pak, sangat resiko. Tapi mungkin kalau di dunia saya pribadi, Prof, tentang kan saya kan dunia ngoding itu, mungkin bisa dijadikan asisten ya, asisten ngoding. Jadi kalau seandainya ada yang aplikasi error atau saya minta aplikasinya seperti ini, itu mungkin bisa gitu, Prof. Ya, Saya buat sebagai asisten. itu yang saya nggak bisa memberikan apa ya justifikasi apakah benar atau enggak Pak. Tapi intinya kalau Bapak yakin itu bisa menolong ya enggak apa-apa. Oke. Oke. Ya ini sama Pak ya, banyak sekali. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa di apa namanya di eh, kita punya Microsoft juga ya, itu rupanya ada fasilitas translator juga ya rupanya ya. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kah? Yang teknik kayaknya pernah, Prof. Yang pernah? Yang jurusan teknik, nggih, jurusan teknik. Pernah pakai Ya? fasilitas translator ini, Prof. Saya malah selama ini jarang Pak. Biasanya kalau translate ya, biasanya ke Google Translate ya. Ya, atau Dipli, nggih. Ya? Dipli biasanya. Oh iya ada ya, Dipli ada. Dipli. Nggih. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi apa ya? Ya kita harus bijak ya. Kita nggak bisa menolak apa namanya program ini, tapi kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kita boleh memperkenalkan kepada mahasiswa ataupun kepada teman ya, tapi tetap dalam penggunanya kita harus bijak ya, harus bijak. Artinya eh, kecerdasan buatan itu memudahkan kita dalam bekerja, mungkin membuat proposal juga, mencari referensi, ya, sekaligus menyusun artikel gitu. Nah, karena sifatnya yang instan, cepat, mudah, dan sebagainya, tidak membuat kita kehilangan jati diri ya, artinya kita juga dituntut ya, tetap terus mengembangkan diri kita ya, sebagai peneliti dan penulis gitu. Jadi kecerdasan buatan ini bukan yang mutlak ya, yang mutlak yang harus kita ikuti atau bagaimana, tapi mungkin hanya sebagai pembanding saja ya, pembanding. Terus berhati-hati ya dan waspada terhadap hasil karya, hasil bimbingan ataupun kolega ya, kolega. Kan biasanya kalau ada teman yang mau naik pangkat atau apa kan biasanya ada semacam
internal reviewer gitu ya, atau tanggapan-tanggapan dari kolega gitu pada beberapa departemen. Nah, kalau tipnya bagi saya mengandalkan kerja sendiri ya, menyusun proposal, membuat karya ilmiah, paper ya, adalah merupakan cara yang terbaik ya, cara terbaik ataupun lebih otentik. Karena nanti kita bisa mengukur ya, mengukur bahwa katakanlah kita itu ada di posisi mana gitu ya. Tapi kalau kita selamanya mengandalkan tadi ya teman ataupun kejelasan buatan itu kadang-kadang kita nggak pede ya, nggak pede. Kalau ditanya tentang sesuatu gitu biasanya kita nggak pede karena memang tidak punya pengalaman untuk itu kan. Jadi mungkin gitu ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya menyampaikannya nggak secara berurutan ya. Dan saya pikir ini akan banyak sekali ya, kalau kita bahas nggak akan habis-habis. Bapak Ibu sekalian bisa menyaringnya ya, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Dan kalau memang nggak butuh ya menurut saya nggak perlu gitu ya. Nah dari semua ini kayaknya kalau saya ya itu yang paling itu yang pertama kemarin ya, yang kemarin kita bahas itu ya tentang membuat riset gap kemarin ya, sehingga muncul apa namanya network kemarin, network visualization dan overlapping visualization kemarin ya, gitu. Di samping juga ada tadi GStore dengan DOAJ ya, DOAJ. Mungkin begitu Bisa Pak minta itu ya, Jadi, Prof. maaf Bisa agak minta aplikasi, apa bisa istilahnya bisa guca-guca ya. minta. Baik, masuk suara saya. Terima kasih, Prof. Masuk Pak ya, mohon maaf Pak. Oke. Terima kasih, Prof, atas. Terima kasih, Prof. Mohon berkenan nanti filenya bisa dikirim ke Pak Furkon untuk Oke. kemudian jadi bahan di kami sebagai pelajaran. Yang kedua, kita akan ketemu secara luring pada tanggal 3 bulan mendatang. Mohon izin nanti komunikasinya dengan Pak Furkon, Prof ya, terkait teknis Ya. pembuatan dan Bukan tanggal 3, mungkin tanggal 4 ya. Oh, tanggal 4, Prof. Ya, karena besok itu saya ke Surabaya sampai tanggal 31 ya. 31 terus baliknya kan tanggal 1 ya sampai sini. Terus kemarin sempat ada disposisi dari Pak Rektor untuk apa namanya? Di Jakarta tuh ada sosialisasi apa gitu. Nah, itu tanggal 2 dan 3. Nah, terus kalau saya balik lagi wah ini tapi mudah-mudahan tanggal 4 Pak ya. Kalau tanggal 3 itu kayaknya mepet Pak. Karena tanggal 3 mulai. Oke, Pak. Berarti tanggal 4 ya. Tanggal 4 sampai di Surabaya, Pak. Iya, tanggal karena di sini itu kan tanggal 3 ya. Di schedule kan tanggal 3 bulan 9 jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau tanggal 3 itu berarti saya harus berangkat dari sini tanggal 2, Pak. Oh, oke, Prof. Ya, karena pesawatnya kalau dari sini itu jam 10 ya. Jam 10 sampai sana nanti jam 3 atau jam 4. Jam 3 atau jam 4 ya. Berarti besok paginya baru kegiatan ya. Nah, kalau tanggal 4 berarti saya berangkatnya tanggal 3. Baik. Baik, Prof. Ya. Kalau berangkat tanggal 2 itu berarti tanggal 1 saya tiba di Manokwari, besoknya saya berangkat lagi ke sana. Oke, baik. Untuk Itu ya tiket, ada. untuk tiket siapa yang pesan, Prof? Negara apa jenengan, Prof? Oh, tiket nanti ini Pak, panitia nanti. Bukan sampean, bukan.
Oh, Bukan? panitia pusat. Ya, Nggih. ya, Baik, baik, panitia pusat. baik, Prof. Kalau sudah dapat tiketnya bisa dikirim ke Pak Furkon, Prof. Ya, nanti untuk konfirmasi ya. Nggih, untuk kita Saya juga harus tanya ke Pak Rewin ya, apakah kita beli tiket sendiri atau ada apa semacam travel yang ditunjuk ya? baik, Prof. Ya, Nggih. Baik, terima kasih, Prof. Untuk sama saya Pak, mohon maaf. tanggal 31 itu di Surabaya mana jenengan, Prof, acaranya? Di ini Pak, di Embong ya, Jalan Embong ya, di dekat TP. Di kampus, Prof. Bukan Pak, di J Hotel GW apa nih? Marriott ya, Marriott Hotel. Oh, di Marriott Hotel. Ya, jadi itu ini Pak, apa namanya? Coaching ya. Coaching itu kayak pembekalan ini bagi pewawancara beasiswa LPDP. Oh, Jadi baik, ada dengan LPDP ya. baik, baik. Baik, Oke. Prof. Terima kasih, Prof. Wahyudi, Bapak Ibu, para dosen yang telah sudi sampai sore ini tetap bergabung karena ini terakhir. Mohon berkenan Pak Sahidah menutup dengan doa sebelum kita ketemu secara luring dari kami sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas. Sebelum kami tutup dengan salam, mohon Pak Sahidah berkenan memimpin doa. Pak Sahidah. Sedang sholat ini, Prof. Masuk waktunya sholat di sini, Prof. Iya. Baik, kita tutup secara bersama-sama dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, the lips. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, Terima kasih, Prof. maaf atas kekurangan ya. Kita juga belajar Prof. ini. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. atas ilmunya. Oke. Sama-sama Pak. Nanti ketemu di Python, nggih. Oke, siap, Prof. Oke, ngopi-ngopi ketemu. Oke, siap, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.